Selamat datang di CCR episode 2. Saya Omega. Saya Dewi. Dan saya Sinta. Hari ini kita akan ngobrol tentang Misa Misa online, online, ancaman atau harapan untuk untuk Gereja Gereja Katolik. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir terang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladamu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Guys, itu kan tadi ada beberapa video dokumentasi ya Iya. soal misa online di masa pandemi. Betul. Nah, sekarang tuh masih pandemi nggak sih? Udah enggak masih. Udah COVID-20 sekarang. COVID-20 ya. Lewat. Iya, jadi tuh ada tadi dokumentasi soal misa online di tahun 2019 lah ya kira-kira Iya. sampai setahun yang lalu. Nah, karena sekarang itu sudah tidak COVID, di tempat kalian masih ada misa online nggak kalau sampai sekarang nih? Siapa dulu nih? Aku dulu atau? Kamu dulu itu. Oke. Kalau di tempat aku kebetulan di paroki Giri Sonta ya. Ah. Sekarang ini kalau hari Sabtu itu pasti offline aja. Offline, Kalau oke. Minggu ada live streaming dari Komsel tapi tetap ada offline gitu. Oke, berarti masih Masih ya misa ada, online-nya ya. Ya. Kalau Omega, Kalau aku kan dari Jepara. oke, Jepara. jauh juga ya. Kalau di Jepara tuh sudah nggak ada. Wow, Sudah itu nggak sejak ada. kapan Om? Itu sejak mulai lagi misa offline. Offline, Sejak oke. mulai misa offline, karena kan juga ketika misa online kan mereka yang anak-anak muda yang mengoperasikan alat segala macam buat misa online itu kan pada balik lagi. Oh iya ya, Nah, ya, jadi ya. udah- mahasiswa-mahasiswa yang di luar kota Mahasiswa Bali ya, Bali, betul betul. gitu. betul. Jadi udah nggak ada lagi misa Oke, online. ya. Kalau di Kalau aku ya, aku kebetulan di Karangpanas sih, Karangpanas. ya masih kota lah ya. Masih kota, masih Nah, kota. jadi kalau di Karangpanas itu sama sih kayak Sinta tadi, bahkan itu live streamingnya bisa tiap misa gitu loh, Om Sin. iya. Jadi kayak di hari Sabtu kan kalau di Karangpanas tuh ada 5 kali misa, jadi rajin satu ya, iya pokoknya. satu misanya tuh khusus untuk English Mass sih sebetulnya. Cuman English Mass biasanya nggak ada live streaming, tapi kalau selain itu biasanya ada gitu. Jadi live streamingnya ya masih gitu, itu masih banyak. Nah, kalau menurut kalian nih, misa online itu kebanyakan diikuti oleh siapa sih?
saat ini Gitu udah ya. yang udah nggak pandemi gitu. Kalau di tempat Omega karena udah nggak Nggak ada, ada ya, jadi iya. kayak nggak nggak bisa nggak jawab, relate ya. nggak relate sepertinya Oke. ya. Oke, Kalau di di Karangpanas. tempatku tuh random sih Sin, jadi kayak dari usia berapapun sebetulnya bisa gitu loh ngikuti misal online. Kalau kamu? Sama sih dia, mungkin kalau aku eyangku sendiri ya kan udah nggak bisa, masih sulit gitu ke gereja, jadi kayak ikutnya misa online sama dikirim komuni biasanya Oh oleh iya ya, prodiakon, prodiakonnya kayak gitu. ya betul betul. Jadi tidak komuni batin Iya, seperti dulu, tetap tapi dikirim. komuninya dikirim gitu ya. Tapi misalnya online. Misalnya Oh. online, komuninya Biar tetap gereja. wah keren ya. Ngomong-ngomong, kalian nih punya pengalaman, punya cerita menarik nggak waktu misa online, atau kalau enggak kita ngomong misa online aja lah. Oh gitu Ada ya, pengalaman menarik ya Heeh. saat misa online. Kita sharing-sharing. Kalau aku sih bukan menarik ya, tapi lebih ke haru gitu. Wah. Waktu pertama kali biasanya kan kalau gereja kita ketemu teman-teman bareng gitu berangkat gereja, tapi ini cuma sama keluarga terus di rumah gitu kan, pakai laptop atau televisi. Dan paling terharunya tuh waktu kita dengar lagu komuni batin itu, Wah, maknanya tuh kayak Yesusku. iya, Itu kayak ya. terharu banget gitu, menyentuh hati. Kalau Dewi gimana, ada nggak yang menarik? Aku waktu pertama kali misa online tuh sebenarnya aku di biara ya. Oh. Iya, waktu itu aku masih novice PIJ ya. Waktu itu kami misa di biara ya pertama kali memang online kan, karena ada regulasi kan dari pemerintah maupun dari keuskupan gitu supaya misalnya online saja. Nah, yang menarik buat aku tuh sebetulnya gini Om. Sebagai seorang biarawati waktu itu terkadang aku itu jatuh dalam rutinitas untuk misa, karena ya tiap kerjanya kami ya kadang memang full doa kan sehari itu ya, doanya itu berkali-kali gitu. Jadi kalau orang Islam punya doa 5 waktu, kami mungkin bisa sampai punya 5 atau 7 waktu lah bahkan 15 ya. gitu. Jadi sebagai seorang biarawati waktu itu memang terkadang aku jatuh ke rutinitas. Jadi ekaristi itu ya hanya rutinitas, tapi memang ini pengalaman personalku ya, aku tidak gitulah kayak gitu. Jadi waktu itu aku merasa bahwa ya ekaristi terkadang-kadang karena terlalu sering rasanya seperti rutinitas. Tapi pertama kali misa online di biara, jadi laptop kan nih diletakkan di depan, kemudian nanti kami menonton itu rasanya emang sebuah teguran keras buat aku ya, tamparan keras, ternyata aku tuh butuh ekaristi Om gitu. Jadi kayak Bukan hanya rutinitas yang kamu anggap gitu ya. Iya, jadi kayak aku ngerasa kayak ya ampun Tuhan, aku minta maaf ya, mungkin pandemi ini juga salah satu hukuman buat aku secara pribadi ya, kayak aku ngerasa gitu kayak aduh. Jadi ketika misa online pertama kali, aku ngerasa memang aku benar-benar butuh ekaristi sebagai orang Katolik lah gitu. Karena pada saat itu juga tiba-tiba Iya betul. tiba-tiba kan itu semuanya Ya mulai. kalau direncanain nggak pandemi dong ya. Pandemi kan. Iya. Nah, kalau dari Omega sendiri ada nggak cerita menarik gitu tentang Iya. misa online? Kalau dulu kan kita ngomong misa offline ya. Iya, Kalau betul. misa offline itu di keluarga dulu cenderung berpisah. Oke, Jadi nggak duduk sendiri-sendiri bareng berangkat. sendiri-sendiri. Iya. Berangkatnya sendiri-sendiri. Yang aku dulu mulai misdinar, Wah. kakak dulu lektor. Oh iya, mereka keluarga Nah, pelayanan ya. gitu. Jadinya kalau walaupun kita offline pun itu nggak bisa bareng-bareng Oh dalam iya, tanda maksudnya kutip gitu. duduknya nggak bareng Duduknya nggak gitu. bareng-bareng. Tugas masing-masing. Tugas ya. masing-masing. Nah, adanya misa online itu sebenarnya ya buat aku ya guys, itu malah ada sisi baiknya, lebih Oh baik ya? karena kita walaupun tidak menerima komuni secara langsung ya, tapi kita bisa akhirnya merasakan gimana dengerin homili Romo bareng-bareng, duduk bersama. Jadi nyanyi malah bareng. mendekatkan keluargamu ya. Mendekatkan Oh, keluarga. iya. Jadi seperti itu, karena kan nggak boleh keluar juga pada saat Iya, itu kan. benar-benar, iya. Nggak bisa juga. Nah itu sih kalau dari aku Oh, iya. salah satu yang kalau tak ingat-ingat lagi, ternyata dulu pandemi itu ya ada positifnya juga. gitu. Iya, Bukan keluarga. Keluarganya yang Kompak dulunya ya. tugasnya masing-masing, ini malah lebih dekat. Lebih dekat Wah, jadinya seperti itu. luar sih. biasa juga Ternyata sih. banyak juga ya cerita-ceritanya, walaupun Iya. ya lama juga sih pandemi Iya, gitu ya. bener. Lumayan. 2 tahun lebih ya hampir Iya. ya. Ya, Iya. kita menikmati komuni batin setiap minggu. Waduh.
Oke teman-teman, tadi kita udah membahas tentang pengalaman-pengalaman menarik ya tentang misa online. Nah, aku mau tanya nih, menurut kalian berdua, apa tuh saat ini kan udah nggak pandemi ya? Iya, iya. Sekarang ini masih perlu nggak sih ada yang misa online itu sebenarnya? Oh my god. Nah, itu ya. Iya. Mungkin nggak terlalu, mungkin teman-teman juga ada yang sependapat ya. Iya, iya. Soalnya dia udah meniadakan duluan di Jepara. Jadi mungkin tidak terlalu perlu atau mungkin tidak usah gitu, karena kan kalau sekarang pandemi juga udah nggak ada gitu. Jadinya kita udah boleh keluar, udah boleh Kumpul berinteraksi, gitu, berkumpul. Jadi Nggak perlu ya. nggak usah deh gitu. Mending langsung aja ke Gereja. Karena kalau kita terus pikirnya mau misa online terus, mungkin itu salah, karena nanti kita nggak ikut pelayanan yang lain, kegiatan Oh pelayanan iya, yang lain. betul ya. Gitu. Iya, Iya kan? iya, betul. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang dulu misdinar juga, misdinar terus ada misa online, pasti kan rasanya juga ingin balik lagi, ngapain nggak usah Iya, ada misa iya, online gitulah kalau menurutku. Padahal misa online pun tetap butuh misdinar ya. Iya, tapi kan tidak semua Iya, ya. tidak gitu ya. semua ini. Oke. Kalau Dewi coba gimana? Kalau aku sendiri ngerasa misa online tuh masih perlu, Ya. tapi penggunanya harus bijaksana. Dalam arti tuh kayak apa ya? Kalau emang sehat ya ke gereja Ya, aja gitu. jangan Kalau malas gitu ya. betul, kalau sakit ya di rumah. Iya. Jadi kan misa online ada, tapi untuk siapa gitu loh, bukan untuk semua. Yang akhirnya ya udahlah, aku kayak Omega bilang tadi, males gitu, ya udah nggak usah berangkat, bukan buat mereka tapi buat yang butuh Yang banget, butuh aja. kayak yang di rumah sakit Iya. atau yang sepuh udah nggak Lansia bisa ya. jalan gitu ya. Kalau emang orang muda ngerasa sepuh ya di Jompo, rumah aja muda gitu. jompo itu mungkin ya. Oh ada loh muda-muda. Ada muda Ya jompo ampun. itu. Ya jangan ya teman-teman, masih muda tuh tulangnya kuat, ke gereja aja gitu. Itu sih Sin kalau aku. Kamu gimana? Nah, kalau aku sendiri ya setuju sih sama Dewi. Mungkin yang tetap ada tapi digunakan ya bagi yang butuhkan. Iya, Lansia betul. atau pasti itu butuh, karena kan kalau lansia itu susah kadang-kadang Iya, transportasinya, jalan, harus betul. gula jalan gereja kayak gitu. Nah, terus menurut kalian gimana pendapat kalian tentang misa online ini menggantikan misa mingguan? Waduh, ada tuh kayak gitu. Emang ada tuh. Ya kan lebih kayak mudah gitu kan, Oh, misa iya, online iya, ya, nggak perlu ke gereja, nggak perlu beli bensin untuk ke gereja gitu. Karena kalau misa online menggantikan misa mingguan kayaknya enggak sih. Ya, enggak Karena ya. mereka misanya mungkin tidak hari Minggu. Jangan tahu, nggak boleh. Nggak boleh, Ya nggak, ampun, tapi iya. ada Jadi, loh. kalau live streaming itu ya saat Harus itu. ada, ya, bukan kan gitu ya. Iya, kalau orang bisa hari Minggu ke hari Senin, kayak kalau kata Fajar Sad Boy, makin jauh lah perjalanan hidupnya kan. Ya ampun. Ya gimana ya? Emang ada tuh Sin kayak gitu? Iya, ada. Kalau aku bukan kamu. Mungkin di awal Selalu dulu ya, ke sekarang gereja. udah kembali ke jalan yang Oke, benar. kalau aku sih nggak setuju ya Om Iya. ya, sama sekali nggak setuju, karena namanya misa online untuk menggantikan hari Minggu itu ya nggak bener lah ya dalam prakteknya. Kalau seperti yang aku bilang di awal, kalau kamu masih muda terus sehat Ya. ya ke gereja lah. Ke gereja. Di sana tuh banyak apa ya, kalau gereja Karangpanas ya kamu kesana OMK-nya cantik-cantik, ganteng-ganteng, masa yang muda nggak mau Ya. nyari jodoh di sana. Nanti dapat yang beda agama terus kayak, Tuhan cobaan apa yang kau berikan, Nah. padahal dianya nggak mau ke gereja gitu. Kalau aku sih gitu ya, mending ke gereja aja. Kalau masih kuat, kalau masih Bahaya ya, malahan buat masa depan gereja gitu teman-teman. Betul banget sih. guys, lanjut dari tadi ya, topik tadi. Kalian pernah dengar yang namanya Flow Church? Fluid Church. Gereja yang percaya. Oh iya iya. Ayo. Ya sih, aku pernah baca di beberapa artikel juga, sama ya di sosial media lah orang ramai membicarakan itu juga ya. Sebenarnya kalau Fluid Church itu sifat gereja yang mencair ya, tidak sekaku dulu gitu. Tapi sebetulnya ini tuh menurutku bahaya juga sih kalau gereja akhirnya tidak punya pendirian gitu loh. Jadi segala sesuatu yang datang dari teknologi atau dari zaman sekarang itu diterima begitu saja juga. Sebenarnya ini kalau aku ngelihat bukan dari tatanan hierarkinya sih, tapi pada orang Katoliknya sendiri yang melakukan praktik gitu loh. Kayak misalnya, Individunya. betul, kayak tadi tuh soal misa online misalnya, ya karena sudah boleh misa online, aku ya nggak harus ke ini. Padahal kan perintah gereja itu kita memang harus misa gitu loh, minimal berapa kali setahun kan ada sebetulnya gitu. Jadi ya Liquid Church itu sebenarnya keadaan itu, gereja sudah tidak memegang prinsipnya, tapi lebih
apa ya, fleksibel, tapi fleksibelnya itu kalau dibiarin akan berbahaya Iya. gitu. Kalau nggak didampingi bisa liar gitu Betul ya. betul, apalagi untuk kaum muda yang mendapatkan pengetahuan imannya itu malah dari media, bukan dari orang yang tepat juga. Kamu ngelihat kan ya, Nah. banyak podcast, banyak apa tuh yang ngomong, misalnya ngomong soal Katolik tapi dari sudut pandang orang yang kita tidak menjudge orangnya, tidak, tapi memang maksudnya orang itu tuh tidak punya latar belakang yang benar Ya, gitu nggak soal jelas agamanya gitu, kayak apakah dia sekolah teologi Ya. atau kitab suci atau apa kan nggak tahu. Jadi orang ya hanya karena dia seorang artis atau apa, umat Katolik terutama yang muda ini ya mudah banget percaya gitu, jadi seolah-olah itu benar padahal kan belum tentu gitu. Itu sih Itu memang salah satu kekurangan anak muda juga mungkin Iya ya. sih, Terlalu ya. gampang. Apa ya, kita kan Gen Z itu kadang pinginnya yang cepet sih Om, cepet sama pendek aja durasinya, nggak usah jadi kayak dari podcast yang pendek atau apa, padahal itu hanya sepotong pernyataan langsung oh berarti begini ya, padahal kan mungkin di sebelum video itu ada pernyataan Ya, lain tapi yang betul. dipotong itu ya kayak gitulah, kayak Intinya kita harus bijak gitu ya Betul, demi masa depan gereja gitu, biar anak muda juga enggak apa ya salah gitu ya. Nah, betul. Nah, selain features yang tadi udah kita bahas, kalian pernah dengar nggak sih apa tuh namanya online church? Online Oh, church. online church ya. Aku pernah Kalian dengar sih, gimana pernah ya? dengar sih. Oh mungkin mau nyampain. Kalau Nah, online church tuh mungkin kita udah tahu ya dari kata-kata kalau di Online. translate Iya, online. Online. gereja online. Kerja online. Itu sebenarnya kan ya bahaya juga sih. Iya. Bahayanya itu di dampaknya mungkin. Iya iya. Di iya. dampaknya itu ya kalau sebabnya mungkin ya paling besar karena kan pandemi, kita udah nggak Iya, bisa, betul. kita udah angkat tangan lah karena itu memang pandemi. Tapi kalau dampaknya ini mungkin yang bahaya karena di anak muda, Iya. di anak muda sama kayak fluid Fluid church. church, iya. Sama kayak di fluid church, online church juga kayaknya kok anak mudanya yang perlu diperhatikan. Oh gitu ya. Karena Betul. beberapa mungkin teman-teman dekat ya, teman-teman dekat gitu juga, mereka itu pada akhirnya ya mending Jadi malas. ya Gitu, mending gereja. Berarti online nanti aja aja. gitu. persekutuan gerejaninya itu kayak grup WA gitu ya. Nah, Alah, iya, iya kan ya, waduh. nggak pertemuan nyatanya tuh nggak ada gitu. Alah, itu bahaya nggak sih? Bahaya banget ya. Iya. Padahal ya hakikat persekutuan gereja itu ya ketemu sih Ketemu, menurutku. merayakan bareng gitu Betul, kan. Iya iya iya. Jadi emang mau fluid church atau online church itu bahaya gitu, bahaya banget sih, apalagi sekarang ada AI ya. Nah, itu Waduh, juga. kemarin ada yang nanya ke aku, "Wi, boleh nggak sih ada imam AI?" Astaga, sampai udah kepikiran ke Makin sana jauh. gitu ya. Jauh banget imam AI, terus nanti berarti rahmatnya di-download aja. Gimana itu? Aduh. Kacau. Jadi Mungkin ya besok podcast selanjutnya kita bisa datangkan dia sebagai Iya ya. penyembah Bener AI. ya. Aduh, Penyembah ya AI. teknologi bagus sih, Ya. cuman ya Harus kalau bijak disalahgunakan juga, Harus. apalagi masuk ke gereja kan harus ada batasannya gitu loh. Ya. Apalagi kayak tadi imam AI itu aku nggak bisa ngebayangin. Yesus emang ngerti ini ya. Aduh, aku. Nah, setelah kita udah membahas tadi ancaman-ancaman apa tuh dari misa online ya, menurut kalian masih perlu nggak sih apa tuh diadakan misa online, karena terhadap ancaman-ancaman itu masih perlu? Iya ya, tadi emang banyak dampaknya. Iya, dampaknya. Iya. Dari ini tadi ya, dari dampak-dampaknya kita udah dengar-dengar tadi Fluid ya. church, online church. Dari dua gitu. hal itu ya, menurut saya mungkin Kak Dewi dulu yang jawab. Aku udah dengerin kepada lo. Aduh. Masih berpikir Oh tadi. ya. Kalau aku ya diadain apa enggaknya. Aku mungkin jawabanku aku harus konsisten ya dari awal. tapi konsistenku ada alasannya Iya gitu. sih. Kalau menurut aku online itu misal online tetap aja ada sih, sesuai dengan apa ya, ngelihat karakteristik umat, dalam arti umat kita itu kan ada yang udah sepuh gitu, ada yang sakit. Jadi ketika ada misa online sebenarnya itu penolong rohani juga untuk mereka, jalan supaya spiritualitasnya nggak kering gitu loh. Jadi orang sakit yang nggak ngerasa sendiri tapi masih bisa misa gitu, jadi dia tidak terlalu berat lah gitu penderitaannya.
Jadi kalau dari aku tetap diadakan, tapi ya memang harus bijaksana yang menggunakan. Jangan karena udah ada misa online kamu di kos aja Ya, gitu. di kos aja. Misanya juga sambil rebahan Ya. atau kayak pas Romo udah Tinggal-tinggal. homili gitu kan. Kita kan kadang kalau jangankan misa online ya, di gereja aja homilinya terlalu panjang kan, kadang disambi kegiatan lain. Iya. Jangan-jangan yang misa online kalau udah homili Nah, sambil nyuci. Nah, itu kan melipat udah baju kan salah, harusnya kita melipat tangan. Nah, bener ya, melipat baju. Aduh. Aduh, ya jadi harus bijak gitu ya. harus kita Iya. bijak, dalam ada teknologi. tapi harus bijak. Iya. Sekarang Iya. Omega nih, aku udah nih. Iya. Kalau aku tetap sebenarnya nggak usah ada aja Nggak ya. usah aja, ya. Karena gini, dulu waktu kita kecil kita memang diajak ayah, ibu, orang tua kita memang pergi ke gereja. Iya, betul. Mau harus bangun pagi, harus katakanlah pakai baju rapi, pakai sepatu, harus mungkin jalan atau naik kendaraan umum. Kita harus melalui itu biar bisa sampai ke gereja. Nah, kalau kita sekarang ini di masa sekarang ini jika misa online masih ada, pada akhirnya anak-anak kita besok, adik-adik kita mungkin lah ya, adik-adik kita itu mereka tidak akan merasakan perjuangannya itu, Iya, walaupun iya. effort hanya kecil ya, Iya, tapi iya. itu ketika kita sampai ke gedung gereja itu seperti wah udah Kepuasan sampai, sendiri ya, ada, betul, semangat iya, iya. seperti itu. Jadi Iya. ketakutanku di situ sih kalau misa online masih ada, jadi mending udah kita kembali ke pada Seperti Iya, sebelum iya. pandemi. Bukan konservatif ya, tapi lebih ke prosesnya gitu loh. Mm-mm. Karena terkadang kan Gen Z ya, aku juga Gen Z sih, maksudnya kita semua Gen Z itu kayak apa pinginnya yang mudah aja. dan tidak semua umat gereja itu siap. Betul. Padahal ya Yesus tuh ngasih kita spiritualitas salib ya. Iya. Barang siapa mau mengikuti aku harus memanggul salib. Iya. Bisa aja nggak dipanggul. Lagi yang itu kan nggak ini Iya, iya, nggak pas ya. Nah, jadi harus apa ya, bijak ya dalam betul. harus Kalau bisa online ya, dalam bisa menggunakan menggunakan teknologinya itu Iya. harus bijak biar untuk masa depan gereja Iya, juga biar betul. tidak jadi komunitas online gitu Ya, ya. memang AI apa tuh pinter tapi mereka nggak punya spiritualitas gitu. Kalau AI lebih pintar, mereka jangan sampai lebih rohani dari kita Nah, juga iya. manusia. Itu kata-kata hari ini. Iya ya, Iya. ya kan AI itu ya tahu segalanya, Iya, tapi dia betul. nggak bertuhan. Bisa Masa juga. manusia udah nggak tahu apa-apa nggak bertuhan lagi? Iya. Wah itu Iya. mengerikan sih Benar. menurutku ya. Gitu. Aduh. Ya, Pak. Oke teman-teman, nggak kerasa ya dari tadi kita udah ngobrolin tentang misa online, dampaknya bagi kaum muda, ada Online free church. church, online church gitu. Nah ya semoga pembahasan kita di podcast ini bisa jadi Nambah wawasan ya bagi teman-teman jadi semua. berkat buat teman-teman semua. Insight baru, Insight ya. baru. Jadi lebih sadar juga bagi orang muda yang Ah. malas ke gereja. Iya, Nah, betul, jadi betul. juga kita tadi singgung soal AI, AI, ya. Semoga dengan pembahasan kita ini juga bisa ya sedikit banyak membuka pikiran tentang AI dan hubungannya dengan pertumbuhan iman anak muda seperti itu ya. Bijak. Iya. Ada closing statement? Aduh, closing statement banget Dewi, nih Dewi ya. coba ya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, untuk perkembangan teknologi saat ini, mari kita menggunakannya sebagai jalan baru pewartaan Injil, bukan satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Saya mengajak teman-teman semua untuk melihat kembali kisah hidup Jumat Perdana. Dulu mereka berkumpul, berdoa bareng Iya. gitu. Jadi nampak persaudaraannya. Kalau misalnya teman-teman tidak mau kembali ke sana ya bahaya banget buat gereja di masa depan gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani kita dari awal hingga akhir ini. Saya Sinta. Dan saya Dewi. Saya Omega. Nantikan kita di episode selanjutnya hanya di Street Art. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah.
Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabat.